Doa kepada Bapak Yosef, saya mohon dari dalam kepimpin kita dalam doa pembukaan resesi kita pada siang hari. Kepada Bapak kami persilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pak Yosef, Bapak Ketua Lingkungan, silahkan duduk. Bapak Ibu Alumni Astino Kompleks, saudara-saudari yang kami hormati, pertama-tama kami sampaikan selamat datang, welcome to Napan, Bapak Gam. Inilah kondisi Napan, dan kita akan melanjut pada acara yang berikut, sambutan atau sepatah kata dua dari Bapak Kepala Desa Napan selaku pimpinan wilayah di desa ini. Pada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kapmanek, anggota DPRD Provinsi Kabupaten Timur Utara bersama dengan rombongan. Yang kami hormati Babinsa Selatan, Bapak Ibu kalian, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan,
para ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani, ketua kelompok tenun ikat dan anggotanya, Bapak Ketua DPD bersama dengan anggota, teman-teman operator desa, singkatnya sekalian semuanya yang pada kesempatan hari ini berkenan hadir memenuhi undangan kami, memenuhi undangan Bapak Gabriel Nek bersama dengan rombongan untuk kita melakukan sebuah kegiatan yang sangat mulia, itu kegiatan reses anggota DPRD Provinsi NTT. Kita patut naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena semuanya ini terjadi atas perkenaannya. Tuhan yang Maha Kuasa telah melindungi beliau bersama dengan rombongan dari Kupang datang ke Keva, dan barangkali di tempat ini mungkin tempat yang kesepian, tapi Tuhan yang Maha Kuasa masih menganugerahkan kesehatan buat beliau dan rombongan. Kita sekalian juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, keselamatan. Dari tadi pagi kita dari rumah masing-masing datang tepat waktu. Puji Tuhan, datang tepat waktu, dan kita sekalian sudah banyak sekali. Target yang diminta oleh Bapak Gap sendiri adalah 200 orang. Saya yakin ini 200 orang, bahkan lebih. Ya. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih untuk kesediaan Bapak Gap mau datang melihat kami lebih dekat di tempat ini di ujung negeri perbatasan dengan Timor Leste. Desa Napan yang dulu agak sedikit tradisional, primitif, berangsur-angsur kini sudah seperti ini. Semuanya juga tidak lepas dari tangan dingin beliau yang ini, Bapak Gap Manik ini. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2005, beliau ini adalah wakil bupati TPU. Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, beliau adalah bupati TPU. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Setelah itu beliau sudah 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi NTT. Tepuk tangan untuk beliau. Artinya menaik sidok oke, ija atin amasa. Bapak Gap Manik ija atin amasa TPU. Lewat tangan dingin beliau telah meletakkan dasar yang baik, dasar yang benar tentang pemerintahan dan pembangunan di wilayah TPU. Dari segala macam aspek pembangunan mental, pembangunan fisik, semua beliau sudah lakukan. Dan beliau masih tetap ingin mau bekerja, ingin mau berkarya untuk bumi TPU tercinta. Dan hari ini beliau sangat penasaran dan melihat kita membutuhkan suara beliau in on mas pesa naik untuk bisa nomolokan pengkit, ini pun pengkit hendak wetan hit pah, wetan hit balik, esnak nine pah di timur. Yang naikkan di pah di timur, yang nunu, tentokan di atas, na pengkit na air sive, na siu sive, pensin kira-kira asinan pelusa. Hanya miu pun mame. Sehingga hari ini beliau datang untuk melihat lebih dekat apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan yang masyarakat Napan butuhkan, harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini bagi kita adalah sebuah kesempatan emas, sebuah kesempatan yang sangat menggembirakan, karena kita hari ini bertemu langsung dengan beliau atau emas setah TPU yang juga notabene ingkahnya sesmanek. Kalau hitna imsat dulu nak manek lurai, neder imanek neman pengkiren. Jadi ija bukan tok atau tek no kam takon kah.
semua yang sudah terlaksana ini adalah sebuah petunjuk. Ini petunjuk. Petunjuk oleh leluhur, petunjuk oleh Tuhan, dan semuanya berdasarkan petunjuk. Sokot kel-kelat ini ikap manek naik ke binalai. Tidak mungkin kan? Ijan muisasa. Ada petunjuk dari yang ilahi, ada petunjuk dari leluhur. Nokam nasi, nokam nitu, nokam leluhur, nokam alam sudah memberikan petunjuk bahwa, woi manek, on pahnapan. On pahnapan. Nah, saat manek dia senai. Au yang usi tempat senai, nama ilsite. Sehingga hari ini memang kios kita. Tebes kah? Mari kita berikan aplaus kepada beliau. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk Bapak Gap Manek bersama dengan rombongan, dan mohon maaf apabila nanti dalam perjalanan kegiatan kita pada hari ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk bisa memandu acara kita selanjutnya. Terima kasih. Anda lihat. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Napan, Bapak Marcelus Sigi. Waktu selanjutnya Bapak Mus. Baik, kita lanjut. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak William Uki untuk memberikan pengantar dalam reses kita pada hari ini. Kepada Bapak William, waktu kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih dan selamat pagi untuk Bapak Mama semua. Selamat pagi. Kita ini tetangga. Saya dari Bakitolas, jadi ada keluarga banyak juga di sini. Kemudian keluarga banyak dari Napan juga di sana. Jadi kita berkeluarga. Jadi Bapak Desa yang kami hormati bersama seluruh jajaran aparatur pemerintahan Desa Napan yang hadir, yang sama kami hormati, BPD Desa Napan yang kami hormati bersama seluruh anggota, dan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan juga terlebih Babinsa dari Kodim 1618 TTU yang sempat hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Terima kasih untuk kesempatannya Adik Wendy, dan terima kasih kedatangan kami hari ini bersama dengan Bapak Gap Manek. Kami mohon maaf menyita waktu sebentar dari Bapak Mama, keluarga besar di Desa Napan, untuk melakukan reses. Kegiatan ini difasilitasi oleh Adik Wendy dengan mempersiapkan lokasi, mempersiapkan informasi yang kemudian disebar untuk Bapak Mama. Tentu juga dibantu oleh Bapak Desa dan seluruh staf. Terima kasih Bapak Desa karena sudah menyediakan tempat ini dan kemudian memastikan Bapak Mama di Desa Napan untuk bisa bertemu dengan Bapak Gap pada kesempatan ini. Bapak Gap ini kita masih kenal toh? Mesti masih kenal karena beliau bersama-sama dengan kita 10 tahun di Kabupaten Timur Tengah Utara. Beliau 5 tahun pernah menjadi wakil bupati dan juga melanjutkan tugas dan karya besarnya sebagai Bupati Timur Tengah Utara. Seluruh karya-karyanya masih membekas di hati Bapak Mama semua sampai hari ini. Dan hari ini Bapak Gap datang dalam rangka reses. Reses ini adalah kegiatan resmi pemerintahan yang ada di gedung DPRD, sidang yang ada di gedung DPRD dipindahkan keluar datang di hadapan Bapak Mama. Dan hari ini Bapak Mama bangga bahwa bisa melakukan sidang lapangan bersama dengan Bapak Gap, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian juga orang dari pemerintah provinsi jarang untuk datang bertemu Bapak Mama semua. Sehingga hari ini melalui Bapak Gap menghadirkan lebih dekat pemerintah provinsi di hadapan Bapak Mama. Apalagi Napan ini adalah pintu masuk, keluar masuk. Napan ini adalah teras NKRI.
perbatasan. Jadi kebutuhan dan informasi-informasi strategis dari perbatasan mesti ada ruang untuk disampaikan ke pemerintah provinsi juga. Sehingga hari ini kehadiran Bapak Gap menjadi momentum strategis itu untuk Bapak Mama di Desa Napan bisa menyampaikan informasi tentang kebutuhan perbatasan ke pemerintah provinsi melalui kehadiran Bapak Gap hari ini. Jadi Bapak Gap hari ini juga hadir di sini karena sudah 2 periode terpilih sebagai anggota DPRD provinsi. Dalam reses kurang lebih 7 tahun, baru hari ini datang ke Napan sekaligus untuk berkunjung Bapak Mama semua di Desa Napan dan menyampaikan terima kasih untuk Bapak Mama semua karena beliau terpilih 2 kali sebagai anggota DPRD di Provinsi NTT, juga mendapat dukungan dari Bapak Mama di Desa Napan. Sehingga pada hari ini menjadi kesempatan untuk beliau juga menyampaikan rasa terima kasih itu kepada Bapak Mama di Napan, di Desa Napan. Dan hari ini juga beliau selain terima kasih juga akan menginformasikan ke kita bahwa karena sudah 2 periode beliau mewakili kita di provinsi, di 2024 beliau ingin untuk pamit karena beliau ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Dan dengan dukungan dari keluarga besar di Desa Napan akan menjadi keyakinan untuk Bapak Gap bisa kita hantar mewakili kita semua, membawa citra dan wajah kita di Jakarta. Karena kalau ada orang kita di Jakarta, dia memahami kondisi kita dan akan lebih mudah untuk berjuang tentang kita. Karena dia memahami karakter kita, memahami kebutuhan kita, dan memahami keadaan kita. Itu akan jauh lebih mudah. Dan kita titipkan kepercayaan itu melalui Bapak Gap di 2024 mewakili kita ke DPR RI. Jadi ini saja pengantar saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kerinduan kita untuk kita mendengarkan cerita dan kisah Bapak Gap. Dan kita selanjutnya kita berikan untuk Bapak Gap bisa leluasa bercerita dengan Bapak Mama semua. Itu saja dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Bapak William Oki. Ini yang biasa orang sebut bilang Bapak Wilhelmus Kusineno Oki SIP. Jadi beliau ini Ketua Garda TTU dan beliau sendiri adalah Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang berikut adalah kesempatan yang diberikan melimpah kepada Bapak Dr. Andrews Gabriel Manek MSI untuk menyampaikan materinya pada reses kita siang hari ini. Kepada Bapak, waktu kesempatan kami berikan. Izin saya berdiri di sini saja ya. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Napan, yang saya hormati Kasek, kalau ada sini Pak Sekretaris Desa bersama seluruh perangkat Desa Napan, yang saya hormati Ketua BPD Desa Napan berseluruh anggota, yang saya hormati Bapak Babinsa dari Kodim 1618 TTU, yang saya hormati ini Pak William, saya harus sapa karena beliau adalah Sekretaris Partai Golkar Kabupaten TTU. Kemudian ada Pak Boy yang saya hormati, Boy Batu yang duduk di sana karena dia adalah Bendahara Partai Golkar Kabupaten TTU. Kemudian ada rekan-rekan lain, ada Pak Rede, terima kasih banyak. Ini adalah pendamping saya dari Sekretariat DPRD Provinsi NTT. Jadi kami 65 orang ini lagi sekarang berada di kabupaten kota di seluruh NTT. 65 orang. Dan kami setiap anggota DPRD itu didampingi oleh seorang staf. Dan saya didampingi oleh Pak Kevin Aredi. Kemudian juga ada Pak Mus Olin. Mus Olin ini ada yang tukang foto ini. Mungkin tidak kenal kah atau kenal? Kenal toh, Pak Mus Olin ini bapaknya dulu Pak Baltasar Olin. Tapi sudah almarhum.
Kemudian ada Johnny Hun, tapi Johnny Hun dia berbaur di sana. Johnny Hun selalu jauh karena dia mensosialisasikan diri untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten TTU. Tapi bukan dari dapil ini, tapi dari dapil 3, dapil Biboki. Seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, para ibu guru yang mungkin hadir, bapak mama, kakak adik, anak-anak yang saya hormati. Selamat siang untuk kita semua. Pada tempat pertama saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena penyelenggaraan yang ilahi kepada kita semua sehingga kita memperoleh badan yang sehat, jiwa yang sehat dan juga kesempatan yang baik sehingga kita boleh menghadiri acara reses saya di kantor desa Napan. Yang kedua, saya tentu juga menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Mama, kakak adik semua saudara-saudari yang hadir dalam kesempatan ini, karena hari ini saya yakin adalah hari kerja. Ini hari terpaksa tinggalkan kita punya kesibukan, tapi mepu huma-huma supaya kalau boleh hadir bersama dengan saya di kantor desa ini. Ya, Bapak Ibu dan kita sekalian yang saya hormati, 2 bulan lalu saya dengan teman-teman datang ke sini. Itu kami datang sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT. Karena saya adalah salah satu anggota Badan Anggaran, maka saya juga hadir. Kita bersama dengan Ketua Komisi 1, itu orang Alor namanya Pak Gabriel juga, sama seperti saya, Gabriel Perebina. Kemudian bersama dengan Julius Uli, kalau masih bapak-bapak masih ingat, orangnya tinggi-tinggi. Kemudian ada Pak Hirukan Fanu, masih ingat dong? Kemudian saya sendiri, mungkin saya lupa yang lain, tetapi kalau tidak salah yang kami ini. Kami waktu datang ke sini dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan kerja Badan Anggaran, kita datang ke sini, sebenarnya kita pantau banyak objek atau banyak proyek yang dilaksanakan. Termasuk kami datang lihat itu adalah pembangunan PLBN Napan. Sudah selesai ke belum? Kalau menurut rencana bulan Mei selesai. Mungkin sudah hampir mendekat-dekat ya. Ya. Saya masih ingat bahwa dalam pembicaraan itu kita diskusi banyak. Yang kita diskusikan itu adalah menyangkut ketimpangan antara PLBN yang begitu megah, begitu bagus, begitu luar biasa, timbang dengan apa? Timbang dengan rumah penduduk. Jadi itu barang itu begitu mewah, tapi rumah penduduk ada yang masih berat. Ya. Dan saya tadi katakan kepada Bapak Desa, perbatasan itu adalah simbol dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk pemerintah desa. Simpul ini harus diperbaiki, ditata baik-baik, sehingga membawa manfaat yang besar untuk rakyat yang ada di perbatasan. Dalam kesempatan itu saya katakan bahwa daerah perbatasan itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Ya. Tetapi di dalamnya juga ada pemerintah kabupaten. Karena dia punya warga masyarakat itu adalah warga kabupaten. Jadi simpul ini mempertemukan 3 komponen pemerintahan ini. Ini mesti harus diefektifkan betul sehingga manfaatnya besar untuk masyarakat, untuk ekonomi di daerah ini, di desa ini. Tetapi saya mengamati bahwa selama ini simpul itu belum terjadi secara baik. Nah, untuk itu mesti harus kita juga membutuhkan orang yang berjuang untuk bagaimana menajamkan simpul ini agar berguna untuk rakyat masyarakat yang ada di daerah perbatasan. Ini masyarakat ini banyak, apakah itu masyarakat pendidikan, masyarakat kesehatan, masyarakat adat, masyarakat lingkungan, masyarakat kehutanan, masyarakat pertanian, masyarakat peternakan,
dan masyarakat juga masyarakat penenun. Kalau ini simpulan ini ditajamkan betul, saya yakin kita makmur di sini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sepakat dengan apa yang saya omong ini? Sepakat toh? Sepakat. Pemerintah pusat dia punya uang, dia membangun itu fisik, membangun pintu gerbang, tapi rakyatnya sendiri yang ada di dalam sini adalah rakyat Kabupaten BTU, adalah rakyat desa Napan, desa kecamatan di Bumi Utara. Kantornya di mana itu? Kantor camat di bawah sana toh. Ya. Ini kalau kita simpul ini, pertemuan simpul ini kita tajamkan betul, kita efektifkan betul. Mungkin masyarakat Naban ini hidup jauh lebih baik daripada yang ada di dalam sana. Karena apa? Karena efek perbatasan dengan negara tetangga seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tadi sudah banyak yang ngomong, kalau boleh kita dukung Pak Gap ke pemerintah, ke DPR pusat. Karena kita pilih orang juga, mesti harus pilih orang yang kita tahu betul. Kita sudah otonom secara daerah, otonom secara keuangan, anggaran. Anggaran ini kali tahun anggaran, kita sudah tahu desa Napan dapat berapa, DTU dapat berapa, provinsi dapat berapa, dana alokasi umum. Kalau dana anak itu belum tahu, karena itu ada kepentingan pemerintah pusat untuk daerah itu. Ya, itu kita sudah tahu. Tetapi secara politik kita belum otonom. Bapak yakin toh? Atau Bapak Mama tidak tahu? Ya. Ini tidak omong tentang soal primordial, tidak. Omong tentang suku, tidak. Tapi kita omong tentang yang mewakili daerah dan masyarakat itu orang yang mestinya tahu persis tentang keadaan masyarakatnya, tentang kebutuhan masyarakatnya, tentang apa yang harus kita perbaiki, dan lain-lain. Tapi kalau orang lain yang mewakili kita, ya tentu teman-teman dari partai lain misalnya, saya yakin mereka tidak melihat secara baik tentang keadaan kita, terutama di Napan, di daerah perbatasan. Sepakat toh? Saya bukan omong untuk naik, kita pilih Pak Gap di sana, pilih. Kalau pilih saya, ya mudah-mudahan saya juga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian di daerah perbatasan. Karena saya akan bicara tentang daerah perbatasan. The voice of the borders. Suara dari perbatasan. Karena perbatasan itu adalah terbatas segala-galanya. Walaupun sekarang sudah ada pintu gerbang, tetapi kita bicara soal-soal lain, saya yakin kita belum sampai di sana. Betul tahu Bapak Mama? Ya. Jadi saya selalu akan mengatakan, saya pakai tema adalah the voice of the borders. Borders itu adalah perbatasan, voice itu suara. Suara dari perbatasan. Mewakili kita semua yang di daerah perbatasan. Sepakat toh Bapak Mama? Ya. Bapak Ibu dan kita sekalian yang saya hormati, saya coba bicara sedikit tentang hari ini. Kita pakai masker ya. Ya, pakai masker. Masker itu harus tutup mulut, tutup hidung. Masker itu bukan untuk melindungi dagu. Dagu itu tidak apa-apa. Itu kalau COVID juga tidak apa-apa itu. Tetapi kita melindungi virus ini karena virus ini dia biasa potensinya masuk ikut hidung dan ikut mulut. Ketika kita lawan bicara dengan orang, dia bicara cucah. Dia buat air liur juga melompat sana, melompat sini, melompat masuk di kita punya mulut. Baik kalau yang bicara itu adalah sehat-sehat. Tapi kalau yang bicara itu juga adalah seorang COVID-19. Berarti kita tertular COVID-19. Jadi kita pakai masker ya. Memang kita hidupnya tidak enak. Tapi mau boleh apa? Pilihannya mau tidak enak atau mau kita mau jadi almarhum dan almarhumah. Ya toh. Ini persoalan karena ada yang makan sirip pinang ini jadi soal.
Jadi ada yang pakai masker itu di dagu, saya bilang dagu itu tidak apa-apa, Bapak dan Mama. Yang jadi soal itu dari lubang hidung dengan mulut. Ya, karena TTU ini sudah menurun. Tetapi kita masih berharap pada PPKM level 3. Level 3 bukan karena penyakit, memang ada yang sakit. Bukan tidak ada yang sakit, ada yang sakit. Tetapi umumnya disebabkan karena rata-rata rakyat TTU ini banyak yang belum vaksin. Saya harap yang kita duduk di dalam ini sudah vaksin. Sudah. Yang keberapa? Kedua kali. Masih kurang 1. Nanti harus 3 kali. Ya, pemerintah lagi berpikir untuk yang keempat kali. Kita memang pasti tidak terima, tapi keinginan pemerintah itu menghendaki supaya dia punya rakyat itu semua sehat. Semua tidak sakit dan meninggal karena COVID-19. Tidak boleh. Kehilangan 1 nyawa itu luar biasa hitungnya. Ya, itu pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi dia punya warga. Saya sudah vaksin yang ketiga kali. Booster. Nanti kita tunggu yang keempat. Tapi daerah perbatasan saya yakin pasti akan prioritas. Karena pertimbangannya adalah Bapak Ibu di sini lebih banyak bersinggungan dengan teman-teman kita di sebelah. Tapi saya yakin mungkin di sebelah itu juga mereka punya aturan adalah tidak boleh keluar negeri. Sekarang mereka masih tutup pintu gerbang itu. Sehingga saya yakin mungkin jalan tikus juga agak sepi. Sepi ya, Bapak Mama. Ini pulang kembali kita mau mulai buka baru, rumput sudah tinggi-tinggi di bawah pohon dorong sana. Ya. Ya. Oleh karena itu kita pakai masker. Kita tetap harus taat protokol kesehatan, tetap prokes. Ya, diterapkan dari 5M. Yang pertama, pakai masker dulu. Yang kedua, menjaga jarak. Walaupun hari ini kita duduk agak berdempet-dempet, tetapi kita boleh berdempet, tapi kalau pakai masker mungkin agak selamat. Yang ketiga, mencuci di air. Ini air mengalir ke tidak, jangan sampai cuci di baskom ini. Ya. Saya pernah ditanya, ini kita mau cuci di air mengalir, air tidak ada Bapak. Kami susah air. Saya bilang tidak apa-apa, tetapi manusia itu dipakai otaknya untuk menyiasati itu. Dengan kita membuat rekayasa. Rekayasa itu adalah ember itu kita beli ataukah apa kita beli, kita bor, kita masukkan keran. Kemudian kita lem baik-baik dan kemudian kita isi air di dalam ember. Jadi ketika cuci tangan kita buka keran toh, airnya mengalir. Nah, itulah yang kita sebut mencuci tangan di air yang mengalir. Kemudian M yang keempat, menjauhi kerumunan. Karena belum tentu yang mereka yang berkerumun di sana itu semua sehat-sehat. Jangan sampai Bapak Mama dari rumah sehat-sehat karena kerumunan pulang itu bawa penyakit, menularkan semua di anggota keluarga. Di dalam rumah akhirnya terjadi semuanya oh semuanya. Ya, atau kita batuk biasa oh toh. Ya. Kemudian yang kelima adalah mengurangi perjalanan jauh. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah ke kefa. Kecuali penting sekali baru ke kefa. Kalau tidak, biar kita tinggal di rumah saja. Karena saya di mana-mana orang mengatakan bahwa penyakit ini sebenarnya penyakit orang kota, bukan penyakit orang desa. Jadi desa sana, di kota sana mungkin virus lagi penerbangan kiri kanan. Tidak masuk hirup kenapa, pulang kenapa. Terakhir kita di sini bisa sakit. Jadi hari ini saya omong pertama itu karena kita berada di melakukan kegiatan di tengah-tengah pandemi 19. Tapi pemerintah ada kebijakan baru bahwa nanti pada suatu ketika COVID-19 itu bukan menjadi pandemi, tapi menjadi endemi. Endemi itu berarti dengan kata lain kita hidup bersahabat dengan penyakit itu. Ya, karena
Pasti kalau endemi seperti kita batuk, kita pilek dan lain-lain. Batuk, kita minum obat, pilek, minum obat dan lain-lain. Nanti suatu ketika akan datang kepada endemi. Kalau endemi pasti kita jalan kemana-mana. Tapi dengan syarat setelah pemerintah melihat data semua kita sudah vaksin. Ya. Ini tentang COVID-19. Bapak Ibu dan kita sekalian yang saya hormati, saya ingin berbicara tentang program Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasti bilang ini anggota DPR dia bisa bicara program itu. Memang program itu untuk rakyat, maka DPR tidak ada pilihan lain. Dia mesti mendukung itu program pemerintah. Bila perlu kita program dan kita tata baik-baik sehingga program itu betul-betul bermanfaat untuk rakyat seperti itu. Saya harap kita kenal Pak Gubernur punya nama. Pak Gubernur nama siapa? Sekarang sudah Doktor Victor Laskodat SH, MH atau apa dari. Kemudian yang kedua Wakil Gubernur Yosef Naisui. Pemilu tahun 2018 Bapak Ibu tusuk siapa? Ya. Ini tusuk karena apa itu kira-kira? Karena ganteng kah? Karena apa? Ya, tusuk karena visi-misi dan program-programnya. Nah, visi-misi saya tidak terlalu tahu, karena itu visi-misi itu adalah rumusan yang abstrak dan sangat mungkin juga sangat sulit untuk diterapkan. Tetapi yang saya tahu adalah program-program beliau. Ada 5 program dari gubernur. Program yang pertama adalah, mungkin sudah tahu kan, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penanaman daun kelor. Daun kelor tahu kan? Itu pohon apa itu? Haufo. Marungga, betul. Ya. Kelor atau straight miring marungga. Tapi kita punya bahasa daun namanya haufo. Daunnya lebar seperti apa ini? Ya, kecil-kecil, mungkin ada di sana. Ya. Daunnya kecil. Tapi dulu kalau kami masih muda itu kita kenal sekali itu daun kelor. Karena dulu cara bercinta orang tua-tua dulu tidak sama seperti sekarang. Sekarang tinggal WA, kita bertemu dan lain-lain. Tapi dulu kan mesti tulis surat Wendy. Tulis surat cinta. Mungkin suatu ketika pertimbangan dari laki-laki dia tidak mau lagi, dia minta putus. Dia mutus, perempuan itu juga galau. Dia juga sakit hati, galau. Rasa-rasanya mau mati saya. Dia bilang, kakak kalau mau putus biar saya gantung diri saja. Iya toh? Atau bagaimana? Saya gantung diri saja biar saya mati. Atau saya minum racun biar saya mati. Tetapi laki-laki itu mengatakan, atau mungkin juga ada yang menasihati, nona tidak usah terlalu putus asa, karena dunia ini tidak selebar kelor. Atau bapak mama masih kayak tua macam saya ini, mama no, mungkin kita pun zaman seperti itu. Ya tahu bapak. Seperti ini, zaman sekarang tinggal WA, SMS, kita ketemu di bawah pohon putih, ya sudah selesai di sana. Ya, daun kelor. Daun kelor itu fungsinya adalah untuk kesehatan manusia, karena daun yang kecil itu dia mengandung banyak mineral dan mengandung banyak vitamin yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Jadi kalau sering makan haufo atau makan itu daun kelor, pasti sehat, dijamin sehat. Ya. Selain untuk kesehatan tubuh, tetapi juga dimanfaatkan untuk kita jual mendapat uang. Tetapi dengan syarat kita tanam harus banyak. Bila perlu harus 1 hektar, 2 hektar tanah kita tanam pohon itu. Sehingga kita panen daunnya dan kemudian kita timbang, kita dapat uang.
Ada yang sudah pernah timbang? Oh belum, berarti sen juga buka gitu ya. Itu yang Pak Wailam itu dulu dia pernah tanam kelor, dia pakai tolasan. Dia tahu tanam berapa hektar. Mereka juga timbang, dapat uang. Tapi sekarang sepertinya mungkin pembelinya yang sulit. Karena orang yang membeli daun kelor ini itu pasti tidak bisa. Dia mesti tidak boleh ada pupuk. Sehingga orang makan itu atau minum daun kelor, dia mesti harus sehat. Kita Indonesia selalu kalah dengan itu. Ya sekarang kayak macam sawit juga kita kalah. Karena begitu diterapkan bahwa tidak boleh harus pakai pupuk dan segala macam, maka kita kalah. Ya, ini tentang kelor. Program tentang peningkatan pendapatan masyarakat. Program yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Ya. Di sini ada SMA berapa di sini? SMA ada di 8 ini? Ada. SMA 8 di mana? Oh di bawah sini. Sudah berapa tahun beroperasi? Ya? 1 tahun. Sudah ada izin? Sudah ya Bapak Desa? Ya. Ada 1 SMA di sana? Di Fainake. Ya, ini dia tahu kepala sekolahnya siapa ya? Kepala sekolah kenal kan? Siapa namanya? Ya. Usna di sana, bukan di sini. Walde itu di sana. Ya. Nah, saya tanya SMA itu karena SMA itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. SMA, SMK, SLB itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Ya. Kemudian program yang ketiga adalah pariwisata. Saya harap tahu ya tentang pariwisata. Tahukah? Artinya? Rekreasi, betul. Tapi intinya kan orang jalan-jalan mendatangi Napan toh? Apalagi nanti PLBN sudah selesai, wah ini tiap hari pasti ramai sekali datang ke sini. Tapi kalau datang ke sini jangan hanya nonton orang saja pulang pergi. Tetapi Bapak Mama juga harus buat sesuatu untuk orang datang ke sini, dia pulang bawa sesuatu juga toh? Atau bagaimana? Tapi jangan kasih Supitono, wah kalau Supitono dia mati itu bisa celaka sepanjang jalan ini. Ini kacang goreng ini, kemudian jagung bunga, itu kalau boleh diusahakan seperti itu. Kata Pak Gubernur membuat program ini adalah program ini menjadi lokomotif. Atau bahasa yang sedikit bahasa orang tes itu namanya prime mover. Artinya dia jadi penggerak utama untuk sektor-sektor lain. Termasuk di dalamnya adalah sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, sektor peternakan, dan sektor-sektor lain. Artinya kalau orang datang ke Napan dia butuh apa? Butuh oleh. Tapi kalau dia terlalu lama tinggal di situ, kalau dia lapar dia makan toh? Atau kemana? Dia makan apa? Macam-macam. Ada makan nasi, makan jagung. Kalau makan nasi makan dengan apa? Sayur. Kalau sayur sendiri tidak bisa. Biasa makan dengan apa juga? Ada daging, ada telur ayam, dan lain-lain. Jadi yang dimaksudkan Pak Gubernur itu adalah pariwisata, itu dia menarikan sektor-sektor itu. Orang datang, dia menggairahkan orang beternak. Ya toh, supaya dia pun sapi atau dia pun ayam dibeli untuk kasih makan orang yang datang ke Napan toh? Ya, seperti itu. Sehingga Pak Gubernur mengatakan bahwa pariwisata itu adalah sektor utama, prime mover. Kemudian yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu pembangunan jalan dan jembatan. Tetapi itu khusus untuk jalan provinsi. Jalan provinsi kita di TTU itu hanya 2.
Dulu termasuk yang ini juga. Dulu itu dari Kefak ke Eban. Sekarang ini dari Kefak ke Eban. Itu jalan provinsi. Kemudian dari Cabang Mawesi ke Wili. Itu jalan provinsi. Dulu ini Kefak ke Napan. Tetapi Napan ini di jalan ini sudah dialihkan dari jalan nasional. Kalau jalan nasional berarti kalau rusak diperbaiki oleh pemerintah pusat, Pak Jokowi. Jadi kalau jalan nasional, kalau kita kasih tanda bagian tengah itu dia punya marka itu warna kuning. Kalau jalan provinsi dia punya marka yang tengah itu warnanya putih. Ya, ini berarti jalan negara menuju ke pintu gerbang. Prioritas Pak Gubernur membangun infrastruktur ini adalah untuk daratan timur di Kabupaten Kupang, yaitu membuka isolasi di Amphoang. Ada yang Amphoang, ada yang dari Amphoang kan di sini? Tidak ada. Atau sudah punya pengalaman ke Amphoang? Belum ya? Amphoang itu memang daerah itu masyarakat di sana juga mereka kaya-kaya, punya sapi, punya kerbau. Tetapi jalannya itu sangat buruk. Amphoang, di Amphoang. Kalau bahasa ini Amphoang, tambah G di belakang, Amphoang. Ya. 2015 saya pernah melintas itu Amphoang. Jalan raya tidak ada, kita jalan ikut jalan sapi dan jalan kerbau. Susah. Ada 123 sungai. Ada sungai yang lebarnya sekitar 2 km. Nah, saat musim hujan begini orang Amphoang susah. Mau jalan tidak bisa karena semuanya banjir. Mau jalan ke depan tidak bisa, masuk laut. Jalan ke belakang tidak bisa, naik gunung. Jadi sudah kalau musim begini orang Amphoang itu terisolasi. Sehingga akhirnya pemerintah provinsi membuat program untuk membuka isolasi bagi masyarakat Amphoang. Ya. Program yang kelima adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini khusus untuk yang mereka kerja di kantor, termasuk Pak Desa di sini dan Depo Perangkat. Intinya adalah bekerja untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Ini adalah 5 program pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Waktu itu ada 3 kebijakan politik. Kebijakan politik adalah yang pertama adalah moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Saya yakin Napan pasti banyak juga yang kerja di luar negeri. Kerja di mana? Singapura dan Malaysia. Mereka tidak apa toh sekarang. Itu berarti mereka kerja mungkin berangkat itu mungkin melalui prosedur yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Waktu itu moratorium maksudnya untuk ditata kembali. Karenanya ternyata banyak korban. Ada yang kerja jalan ke sana itu melalui jalan tikus. Sehingga sampai di Malaysia ada yang mati dan pulang hanya bawa mayat sedikit. Pernah dengar toh? Dengar. Nah, sudah meninggal datang bawa mayat, uang juga dia tidak bawa sepeser pun. Karena itu jalannya ikut jalan tikus. Terima gaji kalau jalan ikut jalan tikus, terima gaji, uang itu diterima oleh orang yang urus mereka berangkat ke Malaysia. Jadi kerja mati tidak dapat uang. Sudah sakit, mati, ya kita pulang. Tetapi kalau negara yang urus, itu berarti negara itu hadir dengan anak kita yang bekerja di Singapura dengan Malaysia. Artinya kalau dia dapat susah di sana, dia misalnya sakit atau dia juga mati, maka Pak Jokowi akan tanya itu Perdana Menteri Singapura dengan Malaysia, kenapa saya punya orang mati? Harus diproses secara hukum dan sampai orang itu masuk penjara. Nah, ini yang namanya ikut pemerintah seperti ini. Dan gaji itu diterima itu pasti utuh. Sehingga dikirim bagi bapak dan mamanya di kampung. Untuk beli sapi, buat rumah, dan lain-lain. Ya.
Kemudian yang kedua, kebijakan politik yang kedua adalah moratorium tambang. Saya masih ingat mungkin zaman saya bupati itu tambangnya banyak sekali. Waktu itu mangan toh. Apa di sini tidak ada tambang mangan? Tidak ada ya. Dua zaman saya bupati tidak ada juga kan? Ya mungkin ada juga, hanya mungkin tidak tahu. Ya, itu juga diberhentikan dulu, maksudnya untuk diperbaiki tata kelolanya. Kemudian yang ketiga, kebijakan politik yang ketiga adalah mengurangi dan menangani angka stunting. Stunting tahu nggak? Apa itu stunting? Kalian ini kemarin nuliro, ayon men. Ini memolok pinelasinan, orang nek main oka, orang nek. Yang pendek-pendek itu toh. Begitu gubernur tetapkan kebijakan ini, maka zamannya Pak Bupati yang lalu itu kan operasi waktu itu. Tiap hari pegawai dan turun ke desa-desa, bawa bekal, bawa makanan, masak di sana, kasih makan itu anak-anak. Di Napan pernah terjadi itu Pak Desa? Ya, semua orang-orang di sini masak bubur kacang, masak apa, dan kemudian kasih makan anak-anak yang stunting. Katanya berhasil. Semua yang pendek-pendek menjadi tinggi. Betul kah? Hai, sekarang karena stunting ini dan punya ini betukan ini bagaimana tiba-tiba membuat ini fenomenal ini kan tidak mungkin. Ayo ame bapak mama, kami mau lokat muti toh. Kalau dia sudah lahir seperti itu, mungkin kita tangani agak sulit. Sekarang kita hanya ngomong untuk calon bapak dan mama, tidak boleh, harus memperhatikan itu baik-baik. Jadi kalau mau buat anak, mesti harus ya siap diri baik-baik toh. Makan makanan yang bergizi, minum obat dan lain-lain, supaya buat anak keluar anaknya juga sehat dan tinggi. Tapi kita orang Timur ini kebiasaan buruk. Kita buat anak ini ketika kita minum mabuk baik, papa minum baik, minum mabuk, baru bilang usia ini umur tambah. Namun tamu buat anak hemilin tapi keluar datang anak yang pendek-pendek. Sudah pendek, mukanya cemberut. Karena mau tua ini toh. Jadi mungkin lo tok sama ni. Mumolok in the computer. Mau tua inland atau jadi misian tos lah. Ya. Jadi sekarang kita hanya ngomong itu. Bagi bapak dan mama, calon bapak dan mama. Nah, ini yang mesti menyiapkan diri baik-baik sehingga tidak boleh anak stunting. Nah, begitu anak keluar jadi stunting, semua orang salah. Pemerintah desa, kepala desa juga salah, camat juga salah, bupati juga salah. Kenapa buat anak itu kok punya masyarakat kok anaknya pendek-pendek? Kalau orang kurang aja jawab memang mereka buat anak itu saya tahu apa. Terus punya anak itu keluar datang pendek, kami mesti harus repot lagi, kami kena marah lagi. Tapi memang itu penting karena itu perintah dari PBB. Supaya semua anak-anak di negara berkembang itu tidak boleh hidup pendek-pendek, harus dia tinggi, normal. Saat kalau anak pendek itu kita mau buat apa dengan mereka, papa mama? Ambil usin dan sahauka, yang pendek-pendek ini, ambil usin nomor sana. Mungkin dia bahan kanan, mungkin solor lain udah. Tapi sekarang pakai kompor. Itu kalau mau olahraga juga tidak bisa, sepak bola, mau anak sependek itu mau sepak bola bagaimana? Apalagi main volley. Ini main volley melompat mungkin sampai di sini dia semester bagaimana? Karena saya pernah diprotes kenapa bapak mau terus tentang itu stunting. Saya lihat tanggung jawab kita semua, kita mengingatkan bapak mama supaya anak-anaknya tidak boleh stunting.
Karena kita harus memberikan, menjamin bahwa anak yang lahir datang di masa depan harus cerah, harus baik. Atau anda Bapak Mama? Emlen yang pelani biar kesini bina uminan. Kan tidak mungkin. Dia tidak mungkin hidup tergantung kepada dia bapak dan mama. Dia juga harus mencari kerja untuk dia hidup sendiri. Makanya anaknya harus lahir sehat dan tinggi, toh? Apa udah main, tetapi dia nebat kuel ani nah. Terakhir kita sama-sama ramai itu salah. Saya dulu jadi bupati, itu adalah gizi buruk. Wah, gizi buruk itu juga saya pusing. Gizi buruk itu dengan gizi buruk yang aku itu namanya kosiorkor dengan merah plus. Itu anaknya yang terlalu kurus sampai ini buli tapi. Nah, dulu pemulihannya itu di Biteva, puskesmas Biteva, betul toh Bapak Mama? Saya satu kali kunjungan ke sana. Saya lihat ada satu anaknya kurus sekali, mamanya gemuk mau mati saja. Saya kata ini bagaimana mama? Kok kamu anak kurus? Kau gemuk sekali. Tak apa, kita kasih makan dia susu bukan main. Ketika kasih makan dia tidak mau makan, tahu wah ada mentong, hati orang yang asyik hanya men. Kasihan betul memang. Tapi kita saling mengingatkan supaya kalau boleh kita anak-anak harus lahir sehat. Dia tidak boleh pendek tapi harus tinggi. Itu Gubernur mengatakan demikian. Baik Bapak Ibu dan kita sekalian yang saya hormati, saya coba mentandakan program Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Saya sedikit kilas balik. Saya mundur sedikit ke belakang. Bagaimana saya omong tadi tentang bagaimana kita menajamkan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa untuk daerah terbatas. Zaman saya bupati, saya sudah bagus. Saya taruh itu kantor camat di daerah perbatasan. Di desa? Kenapa? Puskesmas itu sudah ada juga. Jadi saya waktu itu mengatakan bahwa Napan itu cepat atau lambat dia akan menjadi kota. Karena daerah perbatasan. Tapi dengan syarat kita harus menajamkan yang tadi. Peran pemerintah pusat, peran pemerintah provinsi, juga kabupaten dan desa. Kita mesti menajamkan itu dulu baru menjadikan Napan ini harus menjadi kota. Kota ini indah, kota yang bagus. Seperti itu. Ya, saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Dan sekarang saya kalau boleh saya dengar dari Bapak Mama. Ada yang mau bicara, ada yang mau usul saran, ada yang lain-lain. Nanti saya berkembalikan kepada anak Wendy sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih, selamat siang untuk semua. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Gap. Jadi di akhir kata tadi Bapak Gap bilang kita akan lanjut pada tahapan berikut, acara berikut itu sesi tanya jawab. Jadi diskusi, apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau dipesan atau apa yang mau butuh didukung nanti disampaikan di sesi ini. Jadi sesi tanya jawab ini yang pertama dibuka untuk kita semua. Jadi kepada Bapak Ibu untuk bertanya silahkan acungkan tangan, lalu sebut nama dan mengajukan bunyi pertanyaannya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Bapak operator, pada Bapak kami persilahkan ke depan sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Bonifacio Bobo. Saya kebetulan anggota BPD di Desa Napan. Jadi pertanyaan saya tidak banyak, cuma singkat saja. Yang pertama, saya sedikit menanggapi penyampaian dari Bapak Gap selaku anggota DPR Provinsi.
itu menyangkut figur. Karena tadi saya dengar Bapak mau maju ke ini pusat. Jadi memang benar, bagi saya benar. Dari sebagai calon anggota legislatif untuk pusat, orangnya harus betul-betul mantap. Bertanggung jawab, jangan hanya dia kerja untuk dirinya sendiri, terus dia melupakan masyarakat. Terus yang kedua, menyangkut simpul efek, menyangkut tadi Bapak menyampaikan bahwa di Napan ada PLBN yang begitu gedung-gedungnya megah dan indah. Terus masyarakatnya dibanding dengan masyarakat berarti tidak seimbang. Itu memang benar, bagi saya benar. Jadi kalau begitu, pemerintah pusat, provinsi dan daerah, kalau bisa ya artinya melalui Bapak Gapmane, bagaimana cara supaya bisa menimbangi pembangunan yang begitu mega di PLB Napan dengan masyarakat, ke arah masyarakat terutama artinya perumahan di perbatasan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Au iksameto Bapak Gap karena kebetulan hai kan maneo. Au kangke Benedictus Sigi. In ondasani hai usulman nyobaha karena kebetulan pas saya perbatasan wilayah NKRI Noka Timor Leste. Hai no elekte sebelama ini hai kami pepa sawa ai noi ke kami pepa ton ni matoni. Sementara ini karena banjir no elena loko ke in nain natik na leon kambe dari hain tuit karena i sementara i ton nane loko anggota DPR Kabupaten Pak Agus Siki es nambantu nang kain miuk nane tapi ini no elena ni kentenje selama i kami pepaton ni me dari hain tuit bagaimana dengan adanya oleh Pak Gap selaku anggota DPR provinsi lebih minta bantuan beroncong dan semen. Ini permintaan aku hai tong nabina sekitar 180 lebih kakak dari nala kebetulan pas baru-baru imsa karena nako Timor Leste sinan beroncong nabi batas antara zona netral dari kebetulan baru-baru lagi Bapak Desa sanung tinjau nunai nanam tinjau tapi panelu nala neon sana tahu bine memang nala sin beroncong lain saya akan sinempau noele enatik naik hayan waiting dari hantuit na ko kebetulan Papa Gap selaku anggota DPR hantuit supaya nabi ang bantu ng kasamen nok beroncong usul onale. Baik, terima kasih Bapak Benedictus Bene. Pertanyaannya adalah menyampaikan permohonan bantuan untuk bisa memperhatikan beroncong persawahan. Pembangunan atau bangunan rumah yang diberikan kepada masyarakat itu ada kriteria atau tidak, saya minta maaf saya tidak tahu persis. Tetapi saya punya permintaan, kalau memang bantuan diberikan murni kepada masyarakat, mungkin kita melihat masyarakat yang mungkin dari bantuan itu ada yang masih butuh swadaya dari yang bersangkutan, atau ada juga yang istilahnya siap terima kunci. Karena kalau mau dilihat keberadaan masyarakat hidupnya memang tidak sama, ada yang memang betul-betul memprihatinkan kita. Jadi mungkin untuk yang memprihatinkan kita ini, saya minta kalau bisa mungkin bantuannya istilahnya terima kunci. Karena kalau mau diberikan dia untuk swadaya sebagian material atau bahan, kalau dia tidak mampu, walaupun kita ini di perbatasan yang nanti ujung tombaknya menjadi kota mewah, tetapi masih masyarakat masih berada dalam tidak seimbangan dengan pembangunan pemerintah yang diberikan seperti PLBN ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, sekarang program lansia. Mungkin dari lansia ini Bapak Gap, Bapak Desa, saya minta maaf sebelumnya. Mungkin kita pikirkan satu bangunan khusus untuk posyandu lansia dengan dia punya perlengkapan dalam pembangunan atau bangunan tersebut. Mungkin usulan saya 2 poin ini saja, selebihnya saya minta maaf kalau usulan saya melangkah dari anjuran atau prosedur yang seharusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mama Elis. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Mungkin mama-mama kelompok tenun ikat mereka atau bapak-bapak kelompok tani mereka. Oh ya, mohon untuk dekat. Mari. Maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi atau usulan atau saran yang kami sampaikan kepada beliau Bapak Kapmani. Ya, terima kasih. Nama saya Nikodim Slopo. Saya adalah tokoh pejuang pendidikan dengan mendirikan sebuah yayasan Lopo Mnoto khusus untuk yayasan pendidikan. Untuk melanjutkan itu, program kerja kami telah membuka sebuah sekolah yaitu SMA Unggul Tridharma. Yayasan kami berdiri sejak 2018 hingga sekarang ini. Namun setelah kami mempersiapkan semuanya itu, kami mengusahakan untuk proses terjalannya proses belajar mengajar. Namun kendali karena COVID, makanya kami baru mulai start tahun ini seperti yang tadi disampaikan oleh masyarakat, bahwa pertanyaan dari Bapak Gap bahwa di sini ada SMA yang spontanitas, betul ada SMA. Terus dan selanjutnya sudah ada izin operasional, yang belum ada izin operasional, tapi kami sudah berjalan, sudah setengah tahun ajaran berlangsung. Kami menitipkan diri kepada semua warga bakti Menanu. Siswa kami 7 orang, pengajar ada 9 orang. Mohon bantuan atau dukungan dari Bapak, kalau bisa kami mendapatkan izin operasional sehingga proses berjalan selanjutnya lebih lancar dan lebih mantap. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Nikolas Lopo. Jadi pertanyaannya adalah memohon bantuan untuk izin operasional. Baik, mungkin masih ada? Ya, dari Bapak Ketua Adat, Bapak Martinus Taiki. Perlu hai sampaikan bilang Bapak Gap. Hai Bapak Gap mana masih nenuwi ingkan yang mamsat in hasilan muenan nabi tahmat tambah puskesmas kedua kantor camat biar kapek masker autet mas
Karena kalau inam berlanjut sampai 10 tahun, lepas hai kampue femine. Karena namanya son leulan. Sekawan pawin awalnya lepas ingkana pet. Dan kalau kita anggap bahwa saya kan numes atau bahkan no, bukti kita ini kuliah eskin Papua Belanda, tapi binasin kena pilih bangsa. Atau hitam wifa nabi provinsi NTT non Espanya, now eskin pa Belanda. Esa krona in kunan, tapi kena pilih. Karena memang kita ada dua. Sehingga kalau bisa Bapak Sin, ay dala kami lahayaan ini eskin oikus, ini na tu eskin ite, fesnaim in katutay lanok in mama rafon me. Ada yang infeles inokliana, mueles na. Dan kalau berkepanjangan sampai 10 tahun, tetap nanti begini kan? Ya, yang nisnis pak. Masa hitte bael mam naiti ate atau in kamalumi. Bukti kalau hitte mina ingkan wi pakarona. Ini kami heran bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gapmane Klokeso sampai PLBN karena ikan mui atau kos di provinsi at mui on lei hetale kalau ikatmu kahit kon seut lagi asana masih nakam laporan nak tu tadi siapa alih itu afek awet tuet pak. Di sepanjang perbatasan semacam petugas lingkungan selalu turun. Ayo seakan-akan ondak perintah kita. Boleh tamnah nembes tapi perbatasan umsat untuk nikam kita. Jadi itu kalau ondak toko adat, lembaga adat dia berfungsi. Atau tidak, kalau tidak dihapuskan saja. Karena lembaga adat, ujung tombak di perbatasan. Ini hari turun, masalah selesai. Mendamaikan masyarakat kedua negara. Tetapi mungkin ini dilihat dengan mata sebelah. Kami mohon, apakah mana kentok sedek kursi politik ini, atasan awas anak-anak saya kayak bila terbatas. Terima kasih, mungkin baik, terima kasih. Mungkin intinya adalah bagaimana supaya mereka bisa diperankan dalam setiap situasi penanganan kasus ataupun segalanya di daerah perbatasan. Baik, mungkin masih ada tadi saya ya dari Ibu Desa dulu ya. Ini dari tadi saya lihat bapak, ibu baru satu orang, jadi biar ibu dulu. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama kaitan dengan bidang pendidikan. Mungkin dari tempat ini kami diberi kesempatan sedikit untuk menyampaikan kaitan dengan pendidikan. Saya dari tempat ini mungkin sangat berterima kasih karena waktu itu zamannya Bapak Gam waktu itu memang masa pengabdian kami sebagai guru itu sudah dengan teman-teman itu hampir ribuan orang. Itu kami banyak sekali. 2007 kami bersyukur pada waktu itu kami semua
diangkat menjadi PNS lewat database. Jadi dari tempat ini kami sangat berdoa. Jadi ini yang pertama, kaitan dengan pendidikan mungkin yang saya sampaikan sekarang ini dengan keadaan yang kami alami. Kebetulan saya guru di SD. Kalau SD dengan SMP itu mungkin tanggung jawab daerah, lalu SMA itu provinsi, tetapi ini mungkin artinya usulan bisa membantu kami. Sepertinya ada perbedaan antara SDK dengan artinya yang sekolah Katolik dengan negeri. Ini kaitan dengan pengangkatan pegawainya, lalu kaitan juga dengan dia punya proses bangunan untuk bantuan-bantuan. Seperti yang kita lihat di sini untuk SDK ini untuk pengangkatan jadi P3K itu belum, artinya tidak pernah ada. Itu hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri. Itu untuk pengangkatan pegawai. Lalu untuk kita pegawai negeri, untuk proses untuk SK apa segala macam juga, itu kalau kita usul langsung ke pusat, itu juga tidak diakui. Itu harus kita titip lewat sekolah negeri. Nah, kira-kira ini artinya bisa diusahakan atau seperti apa? Lalu kaitan dengan gedungnya, pada umumnya bangunan yang megah, gedung yang artinya diperbaiki terus-terus itu yang negeri. Sementara sekolah swasta itu seperti itu. Katanya hanya datang survei, tetapi untuk pelaksanaan untuk nanti perbaikan itu tidak ada. Lalu keadaan sekarang yang terjadi di daerah bahwa untuk sementara